adalah hal yang biasa. Yang menjadi fokus adalah bagaimana janji politik tersebut akan direalisasikan dalam masa pemerintahan. Itu yang saya tanyakan kepada Pak Prabowo. Ada banyak janji-janji politik yang baik, tapi kita bahas yang pertama dulu, Pak, yang jadi fokus masyarakat Wong Cilik saat ini. Makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Ini bagi kami, setelah kami pelajari dan setelah saya merasakan dan saya menganalisa, saya lihat ini adalah sangat-sangat menentukan ya untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi, malnourishment. Hitungannya ya perkiranya hampir seperempat, 25% anak-anak kita mengalami kurang gizi. Rata-rata ini sangat-sangat memprihatinkan. Dan yang mungkin tidak mengalami kurang gizi, tapi juga orang tuanya banyak yang berjuang keras untuk mendapat suatu tingkat hidup yang layak. Dan setelah saya pelajari, di banyak negara di dunia ini memang memberi makan untuk anak-anak mereka. Kalau tidak salah hitungannya PBB sudah ada 76 negara yang memberi program makan bergizi di sekolah-sekolah. 76 negara. Dan kalau tidak salah sekarang ada 5-6 negara yang sedang persiapan. Jadi kalau kita nanti Oktober melaksanakan, kita mungkin bisa menjadi negara ke-7 ya. Di luar yang 76 tadi. Ini sangat-sangat penting. Dengan memberi makan untuk anak-anak, mereka jelas akan lebih sehat. Jelas akan meningkat kemampuan belajar mereka. Dan mereka akan punya semangat belajar yang tinggi. Ini sangat penting. Dan ini sudah kita pelajari pengalaman negara lain dan kita sudah uji coba sebenarnya. Selama beberapa bulan ini saya sudah bikin pilot project di beberapa tempat dan hasilnya sangat meyakinkan. Tadinya anak-anak yang malas ke sekolah meningkat. Dan fokus perhatian kepada pelajaran meningkat. Attitude, pandangan-pandangan terhadap lingkungan, semuanya membaik. Yang terutama adalah pertumbuhan badan mereka itu kembali normal. Jadi ini bagi saya sangat strategik. Kita kalau belajar, kalau kita bicara pembangunan nasional, kita bicara nation building, character building, etc. Bagaimana kalau rakyat kita, ya, kalau anak-anak kita kurang gizi,
Jadi bagi saya ini sangat penting dan ternyata ini bisa menjadi dorongan, stimulus untuk pembangunan ekonomi. Karena nanti untuk makan ini bahan bakunya ya dari desa itu, dari kecamatan itu, dari kabupaten itu. Jadi kalau sekarang kita dengar kadang-kadang, habis panen, waduh harga jatuh, hasil panen saya tidak terbeli, tidak terserap. Saya kira nanti, saya optimis ini mungkin tidak akan jadi masalah. Karena sudah ada pangsa, sudah ada yang menyerap, yaitu anak-anak di desa itu. Gimana caranya cepat punya bisnis tanpa harus utang sama bank? Gampang banget.